Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kostum yang sama. Jadi hari ini kita take 2 cerita ya. Benar. Jadi ya, kostum kita masih sama, belum ganti sama sekali. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia mantengin channel Riam Biru ini, dan ya masih ada Bro Ayung juga di sini yang mau berbagi cerita. Sebelumnya kan ada cerita tentang mancing tadi ya. Ini nggak tahu nih cerita keduanya tentang apa nih. Dan mungkin ya pembukanya nggak panjang-panjang karena gue juga masih belum fit, agak-agak ngantuk gitu bro. Oh iya. Udahlah langsung aja bro. Ayung, ada cerita apa hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu mantengin Riam Biru. Minta doanya buat Mas Riam biar cepat bangkit gitu. Amin. Padahal kagak kenapa-napa. Ya rada aleman dikit gitu. Oke. Capek. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, diberikan kebaikan, kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Bentar dulu. Jadi ini sebuah cerita nggak jauh-jauh juga, itu cerita kawan aku sendiri gitu. Sekitar kejadiannya hampir setahun lalu teman-teman. Berarti baru banget dong. Iya baru. Jadi waktu itu dia dapat undangan dari seorang kerabatnya dia gitu. Dapat undangan itu mantenan apa ya? Pernikahan. Iya lah, masa sunatan. Iya. Pernikahan, ada pernikahan, undangan pernikahan itu dia datang malam karena biasa kan kalau pemuda kan nyarinya yang agak sepi-sepian, kalau malam alih-alih malu padahal biar ngobrolnya enak gitu. Dan ini juga di kampung, kalau di kota-kota kan banyak kan pas jam makan siang gitu. Iya. Prasmanan kayak gitu, tapi kalau di kampung-kampung kan biasanya kondangannya tuh kayak gitu, masih malam kayak gitu lah. Iya ya, kalau pemuda mesti nyarinya agak malam gitu kan. Terus? Nah dia, tapi ini bukan settingnya di sana loh, malah di sini. Settingnya malah di sini loh. Maksudnya? Nggak jauh-jauh di tempat ini. Oh iya. Jadi di belakang kita ini, di belakang ruangan ini, di belakang ruangan tempat ini, ya di belakang jauh lah ada. Kalau kita sering dengar itu kan ada kereta yang lintas. Ada rel gitu. Cuman itu yang mereka punya hajat itu rumahnya nggak jauh dari rel. Ya, tapi sebelah utara sana itu dia datang sama kawan-kawan yang lain, masih gengnya aku dulu juga. Itu karena memang malam disangkanya dia nggak ada tanggapan apa ya, hiburannya nggak ada, taunya kan ada dangdut, walaupun dangdut kelasnya urgent gitu. Dia kan mereka rame banget, dari keluarganya yang hajat juga banyak, tamu-tamu, warga banyak yang nonton. Akhirnya nongkrong di situ kan nggak enak. Itu temen mulai geser ngetan, ada kayak bis-bisan apa ya, jagongan begitu yang tempat dari duduk plaster, dia duduk-duduk begitu, mereka semua ada di situ. Akhirnya dari pihak tuan rumah ya mereka nyuruh yang sinoman yang ngewangin gitu bawain wedangan sama ya makanan kecil ke situ. Ya wis, kasihan daripada di sana rame gitu. Tapi ada satu kawanku itu, bilang saja namanya Andi gitu ya, sebut saja namanya Andi. Dia itu memang aku lagi banyak pikiran waktu itu Yung. Jadi aku lagi nggak seneng banyak ngomong gitu, dan aku lagi nungguin telepon dari saudara dari Jakarta. Akhirnya aku pengen tempat yang sepi, jadi nggak jauh dari tempat nongkrongnya temen-temen itu ya, sekitar 10 meter, tapi agak nyamping ke kiri. Itu kan ada rel kereta. Akhirnya aku nongkrong di rel kereta aja. Dia kan tahu bener jadwalnya, kereta ini kan jarang-jarang yang lewat jam segitu nggak ada yang lewat, paling nanti malaman dikit. Akhirnya aku duduk di situ, tak bawalah kopi karena kita minta request, biasanya kan teh manis. Dibawalah kopi itu. Tadinya aku ada yang mau nemenin, tapi udah sono kamu sana, aku pengen dewekan, aku pengen sendirian gitu. Nah dia mainin HP. Ya mainan HP apa, kayak buka Facebook, WA gitu sambil nungguin telepon dari saudaranya itu. Nah dia ngerasa ini aku bukan tipe orang penakut gitu loh, tapi kayak kebayang ini seandainya aku duduk begini, ngaco gitu, pikiran ngaco, terus ada kereta datang dari sono, Wes,
aku nggak dengar kayak ada setan budek, berarti tes ini berarti jadinya kecil-kecil gitu ya, tragis ya. Pantesan kalau kereta besi semua, kalau kelindes pantesan hancur, orang ketabrak sepeda aja sakitnya begitu. Itu pikirannya kemana-mana karena dia memang lagi banyak pikiran gitu. Ditambahin sendiri tambah lebih banyak lagi kan pikirannya. Itu pas lagi bayangin begitu, ada yang ngomong, Mas, kayak gitu. Ada yang ngomong dari sebelah kiri, Mas, begitu. Ada yang ngomong, suara perempuan siapa ya gitu. Dia celingak-celinguk begini. Itu kan sebelah sananya banyak rumah, pohon-pohon begitu. Tapi rumahnya kan nggak langsung pinggiran rel. Ada alang-alang juga. Kok ada yang manggil siapa ya? Itu dia nengok ke kanan juga sepi. Di sana kawan-kawannya. Ada suara cewek gitu, tapi bukan pemudi lah, udah berumur gitu. Dan suaranya deket gitu ya? Suaranya dekat. Itu lama-lama bukannya nampak yang manggil dia, tapi dia cuma dengernya, dia ngeciumnya bau-bau kayak apa sih? Lapuk begitu, bau-bau lapuk, apek, bau apek, terus bau itu minyak melati yang kecil-kecil itu, Bi. Terus kapur barus begitulah. Bau-baunya kayak yang biasa ditempel-tempelin di orang meninggal begitu. Ini baunya lama-lama bau kayak gitu. Ini kayak bau orang mati baru dimandiin terus ditempelin kapas begitu. Yang bener loh. Iya, baunya kayak gitu, deket banget, tapi di mana gitu kan. Lama-lama baunya geser jadi wangi biasa nyaman gitu. Aku mau ke teman-teman, tapi aku memang lagi nungguin telepon. Aku tapi nengok ke sana, ke teman-teman begini kan. Itu tahu ada suara lagi, Mas, kayak gitu lagi. Nah itu pas dia nengok ada tahu-taunya. Tapi ya nggak kayak setan kan, atau pemunculan kan tahu ada. Itu memang ada gerakan awalannya dari seberang rel itu dia memang jalan gitu, jalan ibu-ibu pakai bajunya putih, ada ya renda-rendanya begitulah, motif begitu. Dia duduk dekatnya dia bahasa 2 meter lah begitu. Dia duduk begitu, terus ya itu setelah dia mau duduk bilang Mas gitu. Iya Mbak katanya, sendirian aja kata dia, karena dia memang waktu itu masih sendirian gitu, walaupun agak bukan pemudi lagi. Wah, ada mangsa nih kata dia ya kan. Ada mangsa kata dia. Lumayan nih. Lumayan buat ngusir lelah, aku pusing. Buat Mbak, besek nih. iya, Mbak gitu. Iya, Mbak. Mas duduk sini boleh ya? Ya boleh banget, tapi Mbak dengan malam-malam begini duduk di sini, yang lain kan pada nonton dangdut. Malas, aku nggak suka dangdut. Sukanya apa katanya? Aku sukanya musik sekarang kata dia gitu. Duduk sini boleh ya? Lumayan cakep juga kata dia kan, mulai ditelisik dari bawah gini. Packagingnya gimana packagingnya? Packagingnya yang orang kayak gitu, ibu-ibu lah. Tapi ya cakep kata dia, tapi ya tak nggak itunya lagi sakit saru ngomongin kayak gitu kan. Nah akhirnya dia gini, Mas sendirian aja, kok nggak gabung sama teman-temannya itu, lagi marahan ya kata dia. Enggak lagi marah, aku lagi nungguin telepon. Nggak apa-apa kok gitu, ntar besok juga jangan kaget kata dia gitu. Jangan kaget gimana, so tahu banget. Ya udah pokoknya besok jangan kaget. So tahu nih Mbak kata dia. Ya udah situ di sini kok, yang lain mana, masa perempuan sendirian, nggak enak kalau dilihatin orang. Itu bukannya yang enak begitu kata dia. Gayung bersambut kan. Itu mulai ngobrol, tapi baunya kembali lagi ke bau orang mati. Pas sama bau orang mati lagi, bau orang mati. Bau kamper, bau ya melati campur-campur kayak gitu ya. Aku bilang, setan kali itu. Aku bilang, setan kali itu. Enggak, orang bener mukanya biasa aja, nggak pucat nggak apa gitu. Iya ya, berarti bukan setan, bukan. Ngomong biasa. Tapi habis bau kamper, bau itu jadinya bau lama-lama tipis, makin kuat. Aku makin merinding. Teman-teman tak tengokin nggak ada yang di situ, di kumpul-kumpul tadi kan nggak jauh gitu. Anak-anak pada kemana? Jangan-jangan geser kemana? Apa nonton dangdut gitu? Kok jadi sepi begini? Aku merinding gitu. Nah dia masih ngobrol, masih senyum-senyum, tapi baunya jadi anyir kayak darah-darah. Amis gitu. Amis begitu, kok baunya anyir begini kan. Terus Mas
malah dia yang ngingetin. Aku bau begitu memang ganggu banget, tapi karena ngeliat dia kayak aku ada ketertarikan begitu, biasa lah pujangga gitu kan Bi. Nah dia itu malah yang ngelingin, yang ngingetin di perempuan tadi. Mas, temen-temennya udah pada jalan. Iya Mbak, tapi iya udah sana jenengan kalau mau pulang-pulang, apalagi mau prasmanan makan gitu, makan dulu nanti kesini lagi. Kasihan sih jenengan sendiri kata dia gitu. Nggak apa-apa, aku sendiri udah biasa di sini, aku selalu sendiri kata dia begitu. Nah yang bener nih, sini aja ya, nanti aku kesini lagi. Teman-temannya jangan dibawa ke sini kata dia gitu. Akhirnya dia pamit gabung ya, sama teman-temannya. Sama temennya emang iya lagi prasmanan makan gitu kan. Nah itu setelah makan dia cerita sama teman-teman, tadi ada perempuan, aku ngobrol di situ, cakep, ibu-ibu tapi cakep, nggak terlalu tua gitu kan. Yang bener, yang lain juga sama kan, bocah-bocah begitu, daripada iseng, gak ada kerjaan yuk sono-sono, tuh nggak ada apa-apa Bi. Kata si temanku ngomong, wah kerja ini apa di dangdutan ya, cariin di tempat dangdutan itu nggak ada juga. Akhirnya kalau udah malam mereka pulang gitu, mereka pulang. Nah pas itu kan kejadiannya Selasa, Rebo, Kamis, malam Jumatnya dia itu ini, aku malam Jumat, dia sebenarnya udah punya istri. Dia punya istri, punya anak itu perempuan sekitar ya 6 mau 7 tahun lah. Itu istrinya kan duluin dia, udah karena tempatnya sedikit di kamar begitu, apa namanya, dia yang imamin, anaknya kan jadi makmum, istrinya nungguin gantian. Itu aku sholat ya, aku sholat malam itu maghrib apa sholat isya, sholat maghrib. Aku sholat maghrib dari aku pulang kerja nyampe aku wudhu, terus aku jalan ke kamar mau sholat, itu perasaan berat banget, terus ada yang ngikutin. Nah terus ada kejadian, maksudnya kamu ngeliat apa? Enggak, tapi ada suara kayak sama mas, lagi-lagi mas kayak gitu, persis kayak di rel iya, itu. suaranya suara yang familiar ya. Oh iya, suara mas, aku jadi merinding, tapi keinget kenapa ya nggak ketemu lagi sama dia gitu. Nah, terus kamu lanjutin sholat? Iya, aku tetap sholat sama anakku gitu. Aku sholat, pas pertama dia Allahu Akbar begitu, baunya kamper lagi begitu, bau kamper, bau minyak melati, tapi itu ganti-ganti terus selama itu kan 3 rakaat. Itu kayak rakaat pertama itu bau melati, pada melati itu kan minyak melati, terus keduanya bau anyir, terus wangi yang enak terus begitu. Tapi dia jadi nggak konsentrasi kan sholat, anaknya tahu-tahu berhenti. Biasanya kan dia itu ikut sama dia itu sholat tuh mantang gitu kan. Dia termasuknya anak baik, dia mau sholat bener-bener gitu. Itu baru rakaat pertama, anaknya langsung berhenti, nangis meluk ibunya. Itu kata temanku, dia tahu anaknya kadang-kadang bisa ngeliat ini ada yang gak beres, ada yang beres gitu, ada yang gak beres mesti anakku begitu. Tapi dia mulai dimantengin, ini harus selesai sholat kan. Dia nyelesain sholat, tapi dia takut, matanya ngelirik, ada apa sebenarnya, gini kok baunya begini. Pas dia udah selesai sholat, bau itu hilang. Anaknya ditanyain, Mbak ada apa Mbak, gitu kan, punya adik lagi kecil. Mbak ada apa, kamu kok kayak gitu, nggak biasanya. Pak itu buat tadi Pak, kayak gitu. Apa, kamu ngeliat apa? Ibu-ibu, kata dia ngeliat ibu-ibu, mama gitu. Bukan, ini mama. Katanya, Pak nggak usah ditanya-tanyain kayak gitu, apa anak kecil? Enggak, ini mesti beda, bocah ini kalau sering begitu. Kalau nggak ada sesuatu nggak mungkin dia begitu, pasti ngelanjutin sholat. Akhirnya ditanyain lagi, kamu ngeliatnya apa? Ibu-ibu, darah, kata gitu. Serem lah pokoknya. Serem, ini darah semua. Wah, darah yang bener gitu. Akhirnya itu malam itu juga anaknya bisa ditidurin, dia ke rumah, ke tempat kami, ke Nilas, ke sana, ke Nilas Luhur, ke kawan-kawan gitu, datang ke sana. Tapi ya belum ada Nilas Luhur waktu itu ya kan. Nah, kita ada protuying dan lain-lain. Pas dia datang udah pada cengar-cengir, aku udah ada di situ. Yang gitu dia gitu kan, ada Awas Tommy juga kan. Kan udah kelihatan juga kan yang ngikutin dia itu siapa. Ini kayaknya gue kenal orang.
kenal orangnya. Ada, cari aja terus urusan sama aku ntar. Iya, iya, iya. Ya, aku nggak ngomong sama dia soalnya. Nah itu akhirnya situ pasti tahu. Kenapa dia nggak ceritain ya? Hah? Mungkin gak inget kali. Kalau nggak durasinya kependekan mungkin. Terus. Nah itu akhirnya dia ke sana, datang gini. Apa mau ngapain sini? Tumben mas sore-sore udah ke sini. Enggak, dia kan orang yang malu-malu. Mau ngomong tapi kayaknya di sini dikunci berat begitu. Medang, ngopi udut. Udah ngomong gitu. Enggak, tadi aku sholat begini Gus, panggilnya kan begitu. Yang urusan kamu yang gitu, digituin sama Mas Tommy. Apa sih Mas? Ini tadi sholat begini. Kamu emang lihatnya apa? Aku nggak ngeliat, tapi baunya kayak yang kemarin di sini gitu kan. Terus akhirnya ada apa sih sebenarnya kok ya kayak aku ada yang ngikutin begitu, anakku aja sampai ketakutan. Oh nggak apa-apa. Tuh sampingnya gituin. Itu sampingnya aku persis di sini. Ditarik sama Mas Tommy. Terus samping persis. Buset. Yang serem yang jangan pakai yang kayak gini modelnya gitu. Jadi hancur. Sini kayak ada putus begitu, tapi kayak disambung paksa gitu kan. Pecah-pecah begitu tuh. Ya apa ya yang namanya mata itu nyanyi begitu gitu. Pokoknya nggak enak. Nggak enak banget dan baunya anyir banget. Rubah yang biasa aja jangan kayak gitu. Itu jadi biasa kayak biasa lagi. Kayak orang gitu ya. Tanyain tapi karena memang ini kejadian asli, siapa tahu ada keluarga nanti yang dengar ya namanya tak samarin ya si tadi loh makhluk tadi. Kamu sebenarnya siapa gitu? Kamu siapa? Aku Intan, dia bilang gitu. Aku Intan. Kamu kenapa ngikutin sama ini temanku gitu kan? Aku tahu temenmu mau kesini. Aku mau minta tolong gitu. Oh dia jadi karena temanku itu nggak taunya nggak cuman waktu itu ke rel itu, tapi dia memang lintasnya sering lewat ke situ. Iya, jalurnya situ. Jalurnya sering ke situ, jadi dia merhatiin. Dan dia gue kenal orangnya. Gitu. Sangat kenal dan dia nyari seseorang yang bisa nyempurnain kematiannya itu. Itu. Jadi melalui temanku akhirnya bisa nyampe ke sana gitu. Saya tanyain kenapa memang kereta ini gitu kan. Iya. Tapi sedih, minta tolong buat didoain, disempurnain biar bisa pulang gitu kan. Akhirnya biasa bagiannya Mas Tommy. Udah kan, ya tak ceritain di bagian itunya kan nggak etis gitu. Akhirnya dia bisa pulang, tapi sebelumnya dia ngucapin terima kasih kayak gitu buat kawan-kawan yang ada di situ. Terus terima kasih juga buat teman tadi yang bisa jadi jalan buat ke situ. Kita minta maaf mungkin yang kemarin terganggu. Nah, tapi niatnya kalau nggak kayak gini aku nggak bisa sampai sini gitu kan. Nah itu ternyata memang kejadian itu nggak lama ya berapa tahun lalu lah. Udah lama juga sih 10 ada Bi waktu aku masih ngontrak di rumah ini Bi. 10 tahun aja. 10 tahun itu pernah ada orang melintas dari arah barat terus dihajar kereta sampai kepalanya putus. Nah, iya gue dengar juga. Iya, dan itu ada di sebelah lor kan sana. Nah, ternyata itu. Nah, malam itu selesai, tapi ini mau tak flashback. Dulunya kayak apa? Aku dulu kawan-kawan pernah tak ceritain pernah ngontrak di bagian lor tempat ini. Itu sama adikku yang perempuan pas pulang kampung. Waktu cerita apa itu ya yang lo jualan sate? Iya, yang aku jualan sate itu adikku kan pulang kampung. Terus pagi-pagi hari keberapanya pagi-pagi mbahku nungguin tukang jamu. Ini tukang jamu biasanya jam 6 udah nyampe sini gitu, kok nggak lewat-lewat gitu. Apa nggak jualan ya Mas? Manggil aku kan Mas. Mana aku tahu tuh nggak pernah nungguin jamu kayak gitu. Akhirnya nungguin nggak datang. Itu datangnya 6:30 Bi. Biasanya jam 6. Oh jam 6. Jam 6. Iya. Kayaknya pernah lu ceritain juga. Iya, itu jam 6:30 itu baru datang terus dia mbahku kan ngomong, lah yuk kenapa jam segini baru datang, ditungguin dari tadi. Mbah di sono mbah, ya Allah kata dia gitu. Kata dia gitu, ngeri banget. Apa
helm ini copot helm, kata dia. Helm copot apa? Anandase gitu. Helm anandase yang jelas yuk. Helm ada kepalanya. Tadi nggak dengar orang kan pada ngumpul di sono, ada tabrakan kereta katanya. Kereta sama kereta tabrakan, tak bercandain. Enggak, orang ketabrak kereta. Di lintasan mana? Sono. Oh itu pantas nggak ada palangannya kan. Nah terus aku nonton, yang lain nonton, aku nonton, tapi nyesel kalau tahu kayak gini. Jadi lemes dedes semua mbak kayak gini, kata dia. Ih, namanya bodon doro semua. Tapi itu diangkat begitu, copot apanya, kepala, kata dia gitu. Itu lagi berisik-berisik. Aku, mbahku, tukang jamu. Ya, mbahku sambil minum jamunya, tapi dia itu ngelayanin aja sambil begini botolnya, Bi. Masih, aku ini terakhir mbah, maksudnya ngelayanin jeneng, aku mau pulang, lemes banget begini, minum obat. Nggak pernah aku ngeliat darah-darah begitu. Serius, pecah mas, ininya pecah-pecah begitu. Nah terus, nyampe ke seret jauh banget. Oh itu kan dicariin kepalanya kepalanya di mana kan, itu ketemu jauh kepalanya katanya. Jadi emang lepas begitu, katanya. Kejadian aslinya aku nggak tahu. Nah itu lagi rame-rame begitu, adikku kan turun tidurnya kan di atas. Dia emang belum mandi, berisik apa sih dari atas bakal begitu kan. Akhirnya dia turun, itu mbak ada tabrakan kereta. Oh biasa banget gitu kan, ada ngomong kayak gitu, bukannya tabrakan di mana tuh, biasa banget. Tabrakan di mana? Dia bilang di situ, di lor. Orangnya di sini tadi, kata dia begitu. Kata adekku yang cewek itu, orangnya juga tadi di sini. Maksudnya primen, kata tukang jamu kan. Maksudnya piye? Susah dijelasin, udah nggak usah nanya macam-macam, karena aku ngerti. Kesini tadi. Iya tadi orangnya kesini mas, kasihan, kata dia. Jadi memang dia dari arah kulon, dia memang ada banyak pikiran gitu kan, jadi nggak kontrol, lamun begitu. Ternyata udah deket dia nyebrang tas gitu. Jadi dia masih belum sadar bahwa aku tuh meninggal. Jadi dia kata ya tak flashback ngeliatin di pada saat dia keluar dari raganya dia celingak-celinguk. Ini ada apa, rame-rame orang kerumun gitu. Dia nggak tahu kalau dia udah meninggal. Nyampe bener-bener dia itu, kok itu kayak kok aku begini, itu kader. Katanya orang dipegang semua, nggak bisa nyelos. Diajak ngomong, ini aku kenapa nggak ada yang bisa jawab. Kayak di film-film lah ya. Kayak di film gitu. Persis kayak gitu. Tapi itu dari tempat kejadian ke tempat kontrakanku, rumah kontrakanku kan ada sekitar 300 meter. Bisa dibayangkan dia itu pedihnya kayak apa loh, maksudnya nyari-nyari tahu aku kenapa gitu loh. Itu sampai ketemu adikku yang bisa diajak ngomong. Itu padahal rumahnya jauh loh dari rel gitu, tapi mungkin energinya ketarik begitu kan, Bi. Itu bisa dikasih tahu sama adikku bahwa kamu itu meninggal. Kamu itu kena tabrak kereta. Nah itu tolongin saya, nggak bisa, ini kamu jalannya begini. Nah tak tarik ke cerita lagi, perempuan itu yang ketemu adekku waktu itu. Iya, nggak, maksudnya ini sosok yang sama dengan teman si Andi tadi. Gitu. Jadi dia menunggu setelah 10 tahun lebih baru bisa disempurnakan. Itu lewat jalan tadi temanku. Jadi tak lihat lagi kan, tak bantuin juga sama Tuying gitu. Ini jangan-jangan yang itu gitu kan, yang peristiwa dulu waktu aku masih ngontrak. Saya tanyain kan, tadi namanya samarannya siapa lah aku. Kamu yang ketabrakan di sini? Iya. Berarti kamu nemuin adikku? Iya. Oh ya fix kayak gitu. Itu seperti itu, Bi. Iya. Di situ kalau nggak salah memang beberapa kali pernah terjadi kecelakaan kereta ya. Dulu juga sempat ada kan yang kereta nabrak itu loh, Slender atau apa ya? Iya benar, akhirnya dia ngerubuhin rumah-rumah warga. Iya, yang kebakaran gitu kan, kebakaran gede. Cuman gue nggak tahu itu tahun berapa gitu ya. Ya sebelum itu. Ya itu di situ sering, dan nyampe sekarang itu belum ada palangnya. Nggak ada portal, bener. Karena memang tikungan ketutup begitu sih ya. Nggak kelihatan. Yang paling baru kemarin juga ada lagi, ya tapi nggak usah Di sini juga
dulu pernah pas gue masih kecil itu ada 3 orang truk apa kereta tangki. Iya, minyak. Dia tuh ceritanya mau naik gitu, naik ngejar gitu ya, naik di jalan kayak gitu. Nah, 3 orang, pokoknya 3-tiganya tuh kelindes semuanya. Dan waktu itu ya gue juga ikut ngambilin itu loh. Apa ya? Tangan ininya, tapi mereka 3-tiganya waktu itu tuh masih hidup, cuman ya memang ininya lepas, kakinya lepas kayak gitu. Jadi tapi masih vitalnya hidup. nggak kena. Enggak, cuman waktu ya kehabisan darah kayak gitulah. Waktu itu kan rumah sakit nggak sebanyak kayak sekarang, bro, lumayan jauh gitu kan. Dan waktu itu kendaraan kan yang ada yang standby gitu dan mau nerima ceceran darah gitu kan cuman apa becak gitu kan. Ya udah akhirnya habis di. Tapi situ ngikut ngambilin. Ngambilin ya, karena itu sore waktu itu. Kecelakaannya tuh jam 3 kalau nggak salah. Anak-anak apa orang gede? Orang ini anak muda. Usia belasan 20 tahunan lah, pemuda tanggung kayak gitu. 3 orang kayak gitu kecelakaan. Udah ke sana, ke dekat rumahnya si Joni situ, keseret apa tangannya, kakinya di depan kuburan situ. Persis di depan. Di situ yang waktu itu kan gue sempat ngambil tangannya, kan dikumpulin masukin dus gitu kan, sama ada potongan-potongan daging kayak gitu. Gue ngambilnya sih tangan yang maksudnya yang masih utuh ya, nggak banyak darah juga. Ya, aku dulu pernah dicerita itu ngambilin organ tubuh, kepala, hampar-hamparan gitu, karena masih muda, nggak kayak sekarang ya. Jadi keren banget gue loh, berani sendiri yang lain kan. Waktu itu ngerasa keren nggak waktu itu? Enggak sih, lupa. Waktu itu perasaan waktu itu lupa gitu. Cuman tangan gitu kan. Iya. Mau diambil gitu. Kayaknya tadi kan jalan kematian kan macam-macam, tapi ada yang menarik ya itu belum sempurna gitu. Meskipun memangnya ada tahlilan dan lain-lain, tapi di TKP ada sesuatu itu kan orang-orang khusus yang mengerti gitu. Dan memang dulu pasca kejadian itu sempat ada teror juga waktu itu, tapi nggak lama. Dulu kan masih gelap. Ini kan kesono masih kebun semua kan sampai rel situ. Ada bapak-bapak gitu, pokoknya naik sepeda gitu. Itu ya kayak gitu digangguin gitu. Ada yang duduk di situ gitu. Terus apa gue lupa gitu ya. Udah cukup lama sih. Udah pernah gue ceritain di Lapak Horor, udah pernah gue ceritain, ini cerita lama. Judulnya Rel Kereta Api atau apa gitu. Itu inget yang temen yang namanya Jasudi nggak? Ingat? Itu dia kan sekarang tepatnya dekat rel. Itu ada tabrakan, ya prihatin sih tapi lucu. Maksudnya dia tuh nyiapin, memang mau pengen dilindes itu, tapi katanya sampai nyiapin diri, gitu. Iya, nyiapin obat nyamuk gitu, karena di rel kereta kan banyak nyamuk. Dia tuh boboan di rel itu. Siapa sih Jajuli? Bukan, ya tetangga. Ada tetangga begitu katanya. Masa sih Jun? Iya bener, pada ngeliat semua bawa bantal loh Bi, sama selimut katanya. Niat banget saya bilang. Tapi nggak kejadian, nggak ada yang lewat, orang udah jam 1 kemarian gitu. Dia udah malam enggak? Udah malam itu. Akhirnya hari berikutnya sama diamanin sama warga, tapi ke berapa kalinya akhirnya bener jadian. Oh, jadian akhirnya habis. Iya, mungkin. Kayaknya gue pernah denger juga itu cerita itu deh. Asli pakai bohong lu, masa kayak gitu. Yang ini sih kalau versi yang gue denger itu katanya orang gila kayak gitu. Iya, ya agak ini ya. Iya benar-benar kayak itu. gitu. Gue pernah denger juga. Ya namanya daerah masih deket situ kan. Iya, aku tadi cuman bayanginnya begini, betapa si namanya tadi samarannya siapalah aku lupa, dia sangat berterima kasih gitu ditolongin, karena mungkin lamanya waktu 10 tahun lebih gitu dia dalam keadaan belum tenang, pengen komunikasi sama siapa, dia itu nggak jauh-jauh di situ terus, di rel terus gitu. Tapi ganggu juga enggak. Itu sering nampakin kok. Itu tapi yang sosok lainnya yang menyerupai dia itu yang sering ngambil alih begitu kata dia. Akhirnya sama Mas Tommy yang selesai si ini, aku gimana nih, udah ngediikutin apa enggak ya, adiknya bilang gitu kan. Wah aman udah, anakku ya aman udah, emang situ kan buat wahana doang buat kesini gitu, yaudah nggak apa-apa buat odong-odongnya gitu. udah bro, kelar udah bro ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga nggak nonton ya dia. Itu salah satu cerita dari Bro Ayung yang kebetulan gue tahu orangnya yang diceritain, gue tahu lokasinya juga, dan pernah ngedengar rumor tentang itu juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih banyak buat Bro Ayung yang udah nge-share cerita ini.
Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita dari kami ini gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di sana sini, misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman di hati, di mata, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.